Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk membahas tentang masalah agama. Oke, disclaimer dulu ya. Apa yang saya sampaikan di video ini itu hanya sekedar pengetahuan saya yang dangkal mengenai agama. Jadi kalian harus cari referensi yang lebih terpercaya ya. Kita mulai masuk ke inti materi yang ingin saya sampaikan. Materi yang ingin saya sampaikan itu berjudul tidak ada yang gratis di dunia ini. Gratis, tidak bayar, cuma-cuma. Kata-kata ini pasti pernah kita dengar ya di hidup ini. Tapi apa kata-kata ini memiliki arti sesungguhnya? Memiliki arti sesungguhnya ketika kita menghubungkannya dengan pencipta kita gitu. Kan gini nih, Tuhan kan menciptakan kita ya. Nah, Tuhan juga menitipkan gitu segala karunia-Nya gitu buat kita. Terus pada akhirnya kan ada tugas gitu. Nah, tugasnya kan sebagai tugas hamba ya. Itu harus taat dan menyembahnya gitu kan. Menyembah Tuhan kita, mencipta kita yang telah menciptakan kita tentunya. Nah, lalu tadi tuh nikmat-nikmat itu, apakah Tuhan itu hanya memberikan itu secara cuma-cuma gitu? Apakah Tuhan kita tuh hanya ngasih doang gitu, nggak ada apa, kita nggak perlu bayar balik misalnya? Apakah seperti itu kebenarannya? Apakah semua pemberian itu tuh nggak harus kita bayar gitu? Apakah begitu gitu sebenarnya? Lalu kalau dipikir-pikir ya, itu kayak semua karunia sama pemberian itu tuh sebenarnya nggak gratis loh kalau dipikir-pikir ya, bener ya. Jadi kan nih Tuhan telah menitipkan gitu. Jadi segala hal yang dititipkan tersebut itu udah kita miliki dalam waktu yang terbatas kan, yaitu saat kita hidup. Jadi kalau udah meninggal ya karunia yang ada di dunia ini tuh udah dicabut semua. Jadi saat kita hidup bernafas dan masih bisa berbuat ya, nikmat itu masih bisa kita nikmati misalnya. Nah kan Tuhan juga selalu mengawasi gitu terhadap apa yang kita perbuat gitu. Dan ia telah memerintahkan malaikat untuk mencatat gitu, segala perbuatan yang telah kita lakukan gitu. Jadi karena Allah mengawasi juga dan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mencatat gitu, setiap apa yang kita perbuat, maka benar bahwa segala yang terjadi itu nggak nggak gratis ya kalau kita lihat ya. Kan kalau dilihat ya, jadi ingat ini nih, kalian mungkin inget ya, satu surat ya kalau nggak salah artinya begini nih kurang lebih ya. Jadi barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarroh, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan atau keburukan sebesar biji zarroh, maka ia akan melihat balasannya. Mungkin kalian pernah dengar gitu dua ayat itu ya, itu dalam satu surat. Nah, dari situlah saya berpikir bahwa benar juga ya, dari ayat-ayat tadi itu, dua ayat tadi itu tuh bahwa bahwa apa yang kita lakukan pasti ada balasannya. Berarti apa yang kita terima saat ini tuh nggak gratis sebenarnya. Jadi gini nih konsepnya ya, kan kita terima ya, awalnya kita nggak tahu tuh kan, kita udah diberikan aja dari awal, kita tidak memahami dari awal kita lahir dari bayi kan, ketika akal kita belum sempurna ya, sampai ketika kita balik, nah itu baru dihitung tuh kan, berarti kan kita sudah menikmati nikmat tuh kan. Nah ketika kita menikmati nikmat tersebut, awalnya kan kita mikir wah ini gratis nih, dari orang tua kita lah, minimal mikir tuh semua yang telah kita terima itu dari orang tua. Ternyata orang tua kita tuh hanya perantara sebenarnya. Dan kalau dipikir-pikir semua kalau diusut ya sampai ke awal ya, sumbernya dari Allah semua, dari Tuhan pencipta kita gitu.
Jadi kalau lihat ya nggak ada yang gratis sih. Karena nanti kan ada pertanggungjawabannya, ingat ya. Jadi karena semua ini adalah titipan ya, apa yang telah kita terima ya sampai kita meninggal, maka suatu hari kita harus kembalikan gitu apa yang telah dititipkan. Dan ketika kita kembalikan nih semua yang kita nikmati gitu, ketika di hari-hari akhir lah, di hari pertanggungjawaban itu pasti akan ditanya gitu kan, kita udah ngapain aja dengan apa yang dititipkan gitu. Misalnya segala yang apa yang telah diperbuat oleh kita, terus pada saat atau hari itu tuh kita tidak bisa membela dan berpaling gitu dari apa yang telah kita perbuat gitu. Jadi semuanya itu akan berbicara, dan nggak ada nggak ada kebohongan gitu di hari itu. Jadi ya buat kalian yang masih hidup dan sedang menyaksikan video ini, ya semoga apa yang kalian saksikan gitu dengan mata dan kalian dengar juga dengan kuping kalian saat ini dapat menyadarkan kita semua gitu, ya termasuk saya sendiri gitu, bahwa setiap detak jantung, hembusan nafas, dan kedipan mata adalah titipan buat kita, dan itu hanya sebagian kecil gitu dari apa yang bisa saya sebutkan. Kalau semuanya disebut mah gak bakal selesai ini mah videonya karena saking banyaknya gitu. Tapi bayangkan ketika pencipta kita tuh mengambil gitu hal yang tadi saya sebutkan tadi, hal-hal tadi yang kecil gitu, betapa akan sulit lah hidup kita. Bayangkan saja ya, misalnya detak jantung kita diambil lah, itu kita umpamakan ada orang yang sakit jantung atau gagal jantung, itu kan detak jantungnya kan diambil itu, harusnya bisa berdetak secara berirama misalnya, terus tiba-tiba berhenti. Nah itu bisa tiba-tiba berhenti, itu apakah kemauan kita? Terus apakah kita gitu yang memerintahkan jantung itu untuk berdetak gitu? Pastinya Allah gitu yang memiliki kuasa atas hal tersebut gitu. Walaupun orang itu sehat sekalipun gitu, kalau misalnya Allah perintahkan jantung itu untuk berhenti, maka berhenti, dan lihat hasil. Hanya dengan berhentinya detak jantung selama beberapa saat, mungkin orang itu bisa pingsan terus meninggal. Betapa cepat gitu. Itu hanya satu nikmat. Lalu misalnya hembusan nafas diambil gitu, yang dari ringan-ringan aja lah. Misalnya sesak nafas, itu kan kalau kita nafas normal kan enak ya, tarik nafas, hembuskan, lancar kan. Mungkin ada yang pilek atau yang sesak nafas kayak asma misalnya, itu hembusan nafasnya itu sulit sekali. Naik nafas tuh kayak tercekik, seolah-olah dia tidak bisa mengambil nafas gitu. Itu kalau kita normal mah biasa aja, cuma kalau kita nggak bisa menarik hembusan nafas saja sulit gitu, betapa kesulitannya kita gitu. Bahkan bisa pingsan kalau misalnya kita nggak hembusan nafas tadi itu berhenti gitu. Dan bahkan ini ya yang paling kecil dan mungkin paling tidak teramati lah, kedipan mata. Itu kan sederhana juga tuh, cuma kalian berkedip gitu, berapa kali dalam sehari gitu, saking banyaknya mungkin kita nggak bisa ngitung kan. Coba bayangkan itu diambil gitu, misalnya kita nggak bisa ngedip aja sehari aja, sehari aja kita nggak bisa ngedip. Bayangin tuh misalnya ada debu, ada kotoran apa gitu, kita nggak bisa apa ya, apa ya, membersihkan kotoran tadi. Gimana itu cara membersihkan mata itu? Bayangkan ada orang yang nggak bisa kedip, wah susah banget hidupnya itu, sakit itu kalau punya mata sekalipun ya, gak nikmat lah. Bahkan kok ya malah malah menderita kalau punya mata tapi nggak bisa kedip gitu. Jadi kan berkedip kan salah satu fungsinya tuh untuk membersihkan apa ya, kotoran ya, misalnya ada kotoran yang masuk terus kita berkedip, atau untuk melindungi apa ya, mata kita dari sesuatu juga, itu juga kan berkedip gitu. Ya gitulah, bayangkan itu diambil aja udah sulit banget hidup kita ya, pokoknya gitu. Jadi maka hati-hatilah kita saat berbuat sesuatu.
Jangan sampai pencipta kita tuh mengambil itu semua gitu, karena apa yang kita lakukan. Terus baru kita sadar gitu berapa besar nikmat yang telah diberikan oleh pencipta kita gitu. Karena kan kalau kalian tahu kan, setiap perbuatan pasti ada balasannya, seperti yang tadi surat tadi kan, dua ayat tadi, yang kebaikan ada balasannya, keburukan tuh ada balasannya juga. Jadi buat kalian yang punya salah sama manusia nih ya, maka saya sarankan gitu, saya himbau untuk cepat-cepat selesaikan gitu sebelum kalian tuh berpisah gitu. Karena hal itu biasanya ditanyakan gitu terlebih dahulu tuh sebelum kalian menghadap pencipta kalian. Jadi kalau pertanggungan dosa ya biasanya tuh harus diselesaikan antara manusia dulu gitu. Kalau manusia udah selesai baru kalian bisa menghadap pencipta kita semua gitu kan. Jadi harus menyelesaikan hubungan antar manusia dulu gitu. Jadi jadi kenapa saya beralasan bahwa berpendapat bahwa yang sesama manusia itu diutamakan gitu selama kalian masih hidup ya, sahabat, atau enggak selama kalian masih dekat sama orang yang kalian punya salah gitu. Apa perlu gitu saya ingatkan bahwa Tuhan kita tuh maha murah, dan ia sangat senang gitu ketika ada hambanya yang ingin bertobat dan kembali kepadanya. Dan kita tuh bisa ketemu dengan Tuhan kita gitu di mana aja dan kapan aja lah. Jadi selama kita masih hidup kan terserah kita mau di mana aja atau kapan aja, ketika kita mau tobat ya bisa gitu, selama belum sakaratul maut gitu kan ya. Jadi kalau kalian punya masalah manusia itu berbeda banget lah. Jadi gimana ya, perbandingannya tuh jauh lah. Jadi di kalian tuh belum tentu lah bisa dimaafkan. Malah ada kan orang yang mungkin punya hati yang sakit hati lah sama kalian. Jadi hatinya sakit gara-gara kalian itu bisa saja tidak memaafkan kalian gitu. Berbeda kan, kalau Tuhan kan maha murah, maha maaf, kita kan bisa bertobat kapan aja gitu. Kalau manusia beda, mungkin dia nggak memaafkan gitu. Saking besarnya kesalahan kalian sampai nggak bisa dilupain. Terus manusia juga tuh kan sibuk, pasti waktunya juga terbatas gitu. Belum tentu juga dalam satu tempat, misalnya dia ada di ujung kota apa atau di ujung dunia misalnya, kan bisa terpisah oleh tempat. Misalnya dia harus kerja atau pindah kerjanya di mana gitu, mungkin kalian nggak bakal ketemu lagi sama dia karena udah jauh gitu, dan susah untuk menemui orang tersebut. Lalu yang terakhir, manusia juga memiliki keterbatasan umur ya. Jadi mungkin ya kalau misalnya kita terlambat, mereka udah meninggal duluan gitu kan dibandingkan dengan kita. Nah kalau udah meninggal gitu gimana itu minta maaf sama mereka gitu? Kalau udah meninggal duluan gimana itu? Masa kita harus nyusul gitu buat minta maaf itu? Gimana ceritanya kan? Ya susah kalau manusia tuh kalau disebut tuh terbatas gitu tuh. Jadi sebisa mungkin kalian menyelesaikan dulu apa yang terbatas gitu, sebelum ya kalian lupa dengan urusan kalian juga sih. Jadi kayak selesaikan lah gitu urusan manusia sebelum kita lupa. Lalu kalau kalian nggak mau ribet, mau minta maaf atau mengingat gitu kesalahan kalian, ya kalau bisa kalian hati-hati gitu saat berbuat sesuatu gitu. Dan kalian tuh meminimalisir gitu, jadi kesalahan kita terhadap orang lain. Itu aja sih udah sarannya gitu. Kalau nggak mau minta maaf ya jangan berbuat salah, berbuat baik aja gitu. Jaga misalnya omongan kalian gitu kan, jangan sakiti hati orang lain gitu. Ya gitu aja, kalau nggak mau ribet-ribet minta maaf, berbuat baik, solusi simpelnya. Ataupun meminimalisir lah. Jadi kan ada pepatah itu, atau pepatah ya, berkata baik atau diam itu mungkin suatu kebenaran yang luar biasa sih. Yang saran yang itu kan, kalau misalnya berbuat baik, berkata baik atau diam kan. Jadi kalau nggak kebenaran ya diam aja, maksudnya
jangan malah menghasut atau ngebuat masalah baru lah. Jadi itulah. Jadi ya mungkin saya cukupkan dulu ya bahasannya. Pokoknya kita semua harus ingat bahwa di dunia itu nggak ada yang gratis itu, dan semua itu pasti ada balasannya gitu. Adalah hitungannya, kita mah nggak tahu kan kayak gimana, kita mah hanya berusaha lah sebagai manusia gitu ya. Yang penting kan kita udah usaha lah, mudah-mudahan misalnya usaha kita tuh dihargai lah, ataupun kalau punya doa ntar kabul lah gitu. Jadi kalau kalian punya apa, berbuat baik atau keburukan pasti ada balasannya kan. Jadi semua yang telah dititipkan tuh sebenarnya nggak gratis, sama sekali nggak gratis. Itu aja. Jadi ya mungkin sekian gitu pengetahuan saya tentang agama yang saya bisa sampaikan. Tapi sebelum saya akhiri video ini, seperti biasa saya ingin eh, menyatakan bahwa kalau di video ini terdapat suatu kebenaran, maka itu semua berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kekurangan ataupun kesalahan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya sendiri. Oke, oh iya, di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, lakukan segala pilihan dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahan. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana. Karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Oke, terima kasih ya bagi kalian yang udah menyimak videonya. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.